Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, pada materi sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang bakat musik ya. Apakah bakat itu ada atau enggak ya, atau real atau sekedar mitos kan gitu. Nah, pada materi kali ini kita akan mendiskusikan tentang bukti bakat musik itu sebetulnya seperti apa sih? Atau sekedar tanda-tanda kemahiran tertentu, lalu kemudian itu dengan mudah dilabeli dengan bakat kan gitu. Nah, tentunya secara ilmiah ini harus melalui diskusi-diskusi yang lebih mendalam gitu. Jadi nggak asal ketika kita melihat anak yang memiliki kemampuan tinggi atau anak hebat atau anak ajaib terus dengan mudah kita labeli, oh anak ini berbakat. Nggak semudah itu ya. Nah, ada beberapa pandangan dari Howie, Davidson, dan Sloboda ini atau HDS ya, yang mengatakan bahwa pembuktian bakat musik itu tidak sesederhana seperti hanya karena seorang dapat bermain musik dengan baik. Nah, HDS ini meragukan apa yang selama ini diyakini banyak orang itu. Jadi orang lebih cenderung mengatakan mengidentifikasi, oh anak ini berbakat karena hanya karena bisa bermain musik dengan baik kan enggak seperti itu. Nah, maka mereka meneliti dasar-dasar bakat dari berbagai sumber kan gitu. Nah, selama ini yang lebih banyak ditemukan itu hanya sebatas klaim tentang bakat musik terhadap anak yang dianggap luar biasa ya, anak yang dianggap ajaib gitu ya, yang secara khusus tampak memiliki kemampuan musik yang tinggi di awal kehidupannya kan gitu ya. Sementara ya seperti ini memang banyak ditemukan bakat itu sebatas klaim. Ketika kita mengamati anak yang terampil bermain musik, oh itu dianggap berbakat, kan tidak sesederhana itu sebetulnya gitu. Nah, apalagi di awal kehidupannya, ketika anak-anak yang masih kecil menunjukkan respon-respon musikal yang cukup baik, itu kita cenderung lebih melabelnya, oh ini anak berbakat ya, soalnya orang tuanya musisi ya, itu ya wajar kalau anaknya berbakat. Nah, kadang kita sering menemukan anggapan agamanya seperti itu. Nah, kalau orang akademis itu harus kita ragukan ya, kita ragukan. Nah, kalau memang asumsi kita terhadap anak yang dianggap berbakat itu hanya sebatas kemampuan bermain musik ya, tentunya seorang musisi klasik, musisi komposer-komposer dunia seperti Mozart, Beethoven, itu kan segera muncul dalam pikiran kita ya, anak-anak yang dianggap ajaib, yang melahirkan karya dikenal dunia kan gitu. Biasanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak seajaib mereka kan gitu kan? Apakah itu nggak berbakat? Kan kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Tuh. Terus kemudian HDS ini mengatakan juga bahwa informasi terhadap keluar biasaan seseorang ini tidak memiliki dokumen yang objektif gitu ya, tidak ya nggak rasional lah, mungkin aneh gitu ya. Selama ini lebih berdasarkan
informasi yang bersifat anekdot atau ingatan yang tidak reliable, ya. Jadi selama ini kenapa kok HDS ini meragukan keberadaan bakat? Soalnya selama ini bakat hanya teori-teori bakat itu hanya dipahami sebatas klaim, ya. Tidak memiliki dokumentasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ataupun objektif, ya. Selama ini bakat hanya dipahami sebatas anekdot, ya, atau ingatan yang tidak reliable itu. Nah, sebagai contoh ini ada ungkapan atau seorang Arthur Rubinstein. Ini juga musisi musisi klasik juga yang sudah mendunia gitu. Ini mengatakan bahwa ia telah menguasai piano sebelum dapat berbicara. Nah, dengan pernyataan seperti ini saja, ini bisa kita ragukan, ya. Apakah logis, ya? Apakah seorang anak belum dapat berbicara, terus tiba-tiba menguasai piano, kan gitu? Ini ya sumber-sumber yang kadang konstruksi pengetahuan yang logis seperti ini, ya, yang sering mengacaukan pikiran kita juga. Soalnya tradisi langsung percaya itunya sangat kuat gitu, ya. Nah, sumber lain itu yang mendukung tentang keberadaan bakat itu juga mengatakan bahwa beberapa anak dilahirkan dengan kemampuan khusus yang sangat membantu pengembangan bakat yang mereka miliki, ya. Ada yang meyakini ini menurut teori-teori yang percaya terhadap bakat ini meyakini bahwa beberapa anak dilahirkan dengan kemampuan khusus yang sangat membantu pengembangan bakat yang mereka miliki. Ini sama seperti halnya yang kita bahas yang sebelumnya, ya. Ada tanda-tanda atau gejala mungkin dari kecil sudah memiliki sikap yang responsif terhadap musik. Nah, itu dianggapnya sebagai bakat, kan gitu. Itu. Lalu bagaimana kalau anak yang tidak memiliki tanda-tanda seperti itu? Tentunya ini kan akan muncul kesenjangan, ya. Anak-anak yang berbakat cenderung dianggap superior. Anak-anak yang tidak memiliki bakat takutnya malah diposisikan di posisi yang bawah, inferior, kan gitu. Nah, di dalam mengidentifikasi bakat ini contoh yang paling umum, ya, contoh yang paling sederhana itu bisa kita saksikan pada ketepatan pitch, ya. Ketepatan pitch itu seseorang dapat menirukan melodi, menirukan nada dengan baik. Maksudnya ketika nyanyi tidak fals gitu, ya. Ini menjadi contoh yang paling umum, ya. Maksudnya apakah orang yang nyanyinya fals itu tidak bakat bermusik? Nah, apakah yang nyanyinya bisa pitch-nya bisa menirukan dengan baik, apakah itu juga pasti berbakat? Nah, ini juga butuh pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti itu. Teman saya instrumennya biola itu ketika menciptakan sebuah orkestra itu menurut saya bagus sekali gitu, ya. Menurut saya bagus sekali. Tetapi dia nyanyinya fals gitu loh. Nggak bisa nyanyi. Nah, itu ada juga seperti itu. Ada orang yang nyanyinya pinter tapi tidak bisa menciptakan aransemen, ada tidak bisa menciptakan komposisi. Itu juga seperti itu, ya. Sampai sini kita bisa meragukan bakatnya. Kesemuanya itu sebetulnya bisa dipelajari, termasuk ketepatan pitch, ya. Kalau anak yang dari lahir kan nggak mungkin tiba-tiba langsung
bisa nembak pitch ya, nembak nada secara benar kan belum tentu. Tetapi setelah sekian lama dilatih, maka pitch controlnya menjadi bagus kan gitu. Ya, sama dengan anak saya ketika mungkin orang menganggap anak musisi itu akan bisa menyanyi atau bermain musik dengan baik kan gitu. Belum tentu. Anak saya kalau nyanyi ya masih nggak baik-baik banget gitu loh, masih banyak falesnya kan gitu. Tetapi kalau main alat musik cepat diajari, ada kelemahan, ada kelebihan, tetap seperti itu. Nah, itu semua sebetulnya bisa dipelajari ya, intinya dipelajari itu. Nah, maka dari wacana-wacana ini, HDS ini tetap meyakini bahwa tidak banyak kemampuan bawaan yang terdapat pada anak yang telah belajar musik sejak usia 5 tahun atau sejenisnya gitu. Jadi sampai di sini HDS ini meragukan bahwa tidak banyak kemampuan bawaan yang terdapat pada anak yang telah belajar musik sejak usia 5 tahun. Maksudnya gini, ketika anak-anak tidak banyak ya memiliki kelebihan khusus, memiliki keajaiban gitu ya, tiba-tiba bisa main piano kan aneh gitu. Enggak, semuanya butuh waktu, butuh proses yang panjang dalam belajar memainkan alat musik atau belajar musik kan gitu. Ya. Nah, sementara itu memang ada bukti dari bidang neurologi, itu bidang ilmu yang mempelajari tentang hubungan otak dan sistem saraf ya, yang menyebutkan bahwa keterampilan musik yang tinggi itu sering diasosiasikan dengan ukuran yang lebih besar pada bagian tertentu dari otak ya. Memang di dalam ranah neurologi ada teori-teori yang mengatakan demikian. Jadi mungkin ada yang pintar main musik, nanti bagian otaknya sebelah mana itu lebih dominan, mungkin contohnya seperti itu gitu ya. Nah, bakat juga dapat dipengaruhi oleh perubahan perkembangan spesifik sebelum kelahiran. Ini juga barangkali ada yang mengatakan atau meyakini bakat itu tadi itu juga dipengaruhi, maksudnya nggak tiba-tiba ada gitu loh, nggak tiba-tiba semacam gen muncul anak lahir tiba-tiba memiliki bakat yang luar biasa, enggak. Tetapi dipengaruhi oleh perubahan perkembangan spesifik sebelum kelahiran. Maksudnya mungkin selama di dalam kandungan itu ibunya sering mendengarkan musik yang disukainya, makanya itu juga berpengaruh pada anak gitu. Tuh. Nah, maka kalau di dalam agama kan disuruh ngaji kan gitu, itu juga mempengaruhi kualitas, mungkin yang dimaksud bakat itu tadi ya, ketika lahir supaya menjadi anak-anak yang berkualitas gitu. Itu juga pengaruh terhadap dari lingkungannya, dari orang tuanya juga. Jadi anak yang baru lahir nggak bedunduk gitu aja tiba-tiba pintar apa kan gitu, itu mustahil gitu. Nah, misalnya bagian auditory hemisphere ya kiri pada musisi menjadikannya unggul dalam hal ketepatan pitch dibandingkan yang bukan musisi ya. Salah ketik. Nah, ini bagian-bagian otak tertentu ini kalau diteliti secara dari sudut pandang neurologi memang ada perbedaan ya dari antara musisi ataupun yang bukan musisi. Nah, perbedaan itu juga dipengaruhi oleh namanya otak kan juga berkembang kan. Jadi nggak dalam wujud paten kan gitu. Tapi juga dikembangkan pengaruh belajarnya gitu. HDS mengatakan bahwa korelasi ini secara tidak langsung menunjukkan
sebab akibat dari bawaan sejak lahir. Nah, HDS ini lebih percaya korelasi ini, maksudnya yang dianggap selama ini yang dianggap sebagai bakat oleh sebagian besar orang ini menunjukkan sebab akibat gitu. Jadi nggak serta merta bakat itu semacam diwahyukan gitu, nggak semacam itu, tapi juga itu hasil dari proses sebab akibat sebelumnya gitu. Nah, baik itu semenjak dari kandungan atau setelah lahir, nanti sering diterapi oleh mendengarkan musik atau apa, itu juga berpengaruh pada masa depannya gitu. Nah, sejak diketahui otak dapat berkembang dan pengaruhi melalui pengalaman ataupun latihan, ya, maka perkembangan ukuran otak bisa saja disebabkan oleh faktor tersebut, ya, dan bukan hanya sebagai akibat dari kemampuan musik semata. Nah, ini penekanannya di sini. Nah, perkembangan ilmu neurologi itu kan juga cukup berkembang kan gitu. Yang namanya otak itu juga berkembang, ya. Dapat dipengaruhi oleh asupan apapun, nutrisi apapun, termasuk melalui pengalaman, melalui proses belajar yang panjang ataupun latihan, itu juga berpengaruh pada otak, ya. Otak berpengaruh pada keterampilan juga. Maka perkembangan otak, ukuran otak bisa saja disebabkan oleh faktor tersebut. Itu yang mempengaruhi ukuran otak, ya. Jadi di dalam otak manusia itu juga berkembang, ya. Ukurannya, kualitasnya itu juga berkembang, ya. Dan bukan hanya sebagai akibat dari kemampuan musik semata. Nah, yang mempengaruhi mungkin orang dianggap berbakat itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh musik semata, ya, tetapi dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar musik. Bahkan lebih banyak juga faktor di luar musik yang mempengaruhi otak juga kan gitu. Jadi kita jangan terlalu menganggap musik itu segalanya, tetapi di luar disiplin musik juga masih banyak ilmu-ilmu yang cukup reliable, ya, dengan perkembangan otak. Jadi tidak bisa ditetapkan hanya musik saja yang mempengaruhi otak, tetapi di luar musik juga masih banyak yang mempengaruhi otak. Nah, sampai sini mungkin yang dianggap bukti bakat itu ya semacam itu, ya. Jadi tidak serta-merta diukur dari sisi musikal saja, tetapi juga faktor lainnya. Kalau di dalam tradisi orang Yahudi itu kenapa pinter-pinter kan gitu. Saya pernah dengar itu karena ibunya selama mengandung dia digencer itu apa ya? Belajar mengerjakan soal matematika dan bermain musik gitu. Ada saya pernah mendengar ada pernyataan yang seperti itu. Artinya perkembangan otak anak ketika lahir itu juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas orang tuanya, oleh aktivitas ibunya kan gitu. Nah, itu yang bisa bisa kita sampaikan tentang bukti bakat itu, ya. Ya selama ini masih sebatas klaim, ya. Maka HDS ini lebih mempercayainya apa yang dianggap bakat itu merupakan hasil sebab akibat dari faktor-faktor yang lebih kompleks, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.